Hello and welcome back again to our channel Kantong Menyan, and you are now still tuning in with me, Sogi Kantong Menyan and Joy Chicken King. Okay. Kali ini kita kembali di episode selanjutnya dari Kantong Menyan ya. Part 2. Nah, kali ini kita akan membahas yang di episode perdana kita ini part 2-nya, yang which is adalah apa tadi kemarin yang waktu itu kita obrolin? Macam-macam indigo ataupun tipe-tipenya. Tipe-tipe indigo. Ya kan ada kan kalau bilang yang mendasarnya kan orang nggak enak banget nyebut indigo. Orang punya kemampuan tersebut atau kemampuan six sense nggak enak. Mungkin gak enak nyebut. Iya. Jangan ngomong indigo, kita ngomong six sense saja. Ada yang dasarnya, kemampuan dasarnya adalah melihat hantu. Oke. Nah, adakah kemampuan yang lainnya menurut Bro Sogi? Bung Kantong Menyan. Biji sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomong definisi six sense atau indigo atau apalah sebutannya ya, itu sebenarnya ada banyak. Gitu kan, karena tidak hanya semerta-merta lo bisa ngeliat hantu. Itu kan umum. Itu umum. Ada yang namanya kita bisa, sebenarnya bahasanya bukan melihat masa depan, tapi kita melihat probabilitas kemungkinan di masa depan yang akan terjadi. Tapi ingat ya, itu probabilitas, karena masa depan itu sebenarnya ada beberapa probabilitas yang bisa terjadi. Nah, ini kita menangkap salah satu sinyal probabilitas tersebut. Kalau mutlak cuma milik Tuhan ya. Cuma milik Tuhan, milik Allah SWT nih, Tuhan ya. Oke. Nah, kalau dari gua sih, ya tadi sebenarnya gua mau ngomong dulu yang soal tadi melihat probabilitas masa depannya. Sebenarnya itu pun juga nggak boleh sembarangan diomongin. Maksudnya? Gini, kan banyak nih orang-orang yang mengaku paranormal, yang bisa melihat, mau nyinggung paranormal atau peramal. Peramal. Orang-orang yang mengaku-ngaku peramal, yang sotoy ngomong bla 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 ini and so many things lah gitu. Itu pakai bola-bola. Iya, nggak cuma pakai bola. Sekarang bahkan ada yang gayanya kayak di Jepangan, ada yang gayanya sok misterius mukanya ajaib gitu ya, gotik. Just kayak gotik. Mau dong. Mantan gue kayak Zasya gotik. Oke, lanjut. Apa namanya? Ya itu salah saya kalau kayak kita ngomong peramal itu, come on, itu udahlah, nggak usah. Nggak usah. Apalagi di umum berbicara tentang hal-hal kayak gitu. Kalau itu tidak terjadi, apa sih bisa ke kita loh? Bisa kalau lo pada gitu loh. Balik lagi. Maksudnya apa sih itu berbalik atau bukan apa sih berbalik? Iya kan, secara kita juga mendahului Tuhan ya. Itu kan nggak boleh. Sangat itu. Kecuali kalau emang urgensi, kayak misalkan harus dikasih tahu ke satu orang yang kayaknya, aduh ini bahaya banget dan kiranya bisa kita kasih tahu, misalnya kayak lo. Misalnya besok mau jalan nih, gue mau jalan-jalan nih sama cewek gue ke puncak misalnya gitu. Tiba-tiba ngomong, Bor, lu jangan deh, please. Dan itu pun gue gak boleh, besok lu bakal kecelakaan ini gak boleh. Berarti kalau dibilang lebih ke warning ya? Warning, jadi gue cuman kayak, Bor, please dengerin gue. Lu udah kayak saudara buat gue, tolong besok batalin, please, tolong. Itu aja gue gak boleh ngomong, besok lu bakal tabrakan atau apa, gak boleh. Gak boleh lepas gitu aja. Gak boleh gitu kan. Waduh, ini sementara di sosial media atau di TV-TV dari zaman dulu sosok ada peramal ini itu yang for me it's ya, setelah gue paham hal ini ya, setelah gue lebih mendalami itu bahaya loh. Tapi buat gue juga aneh sih, ngapain sih, udah sih hidup apa adanya aja, gak usah sosok ngeliat masa depan, udah alami itu aja udah gitu, kita ikhlas segala macam, kecuali tadi yang berbau warning, yang itu pun ditunjukkan biasanya ke satu orang atau beberapa orang yang tidak untuk konsumsi publik. Berarti memang gitu, kayak kita berdua gini ya. Iya, kayak ngobrol ya. Bukan yang nggak dianggap. Bungkar itu siapa? Nggak tahu, kita nggak kenal. Jangan video kita hilang nih, video kita dia Bungkar itu kameramen kita gitu kan. Nah, apa namanya, Bungkar tuh bung kameramen. Nah, itu salah satunya kan tadi adalah apa tadi, peramal.
itu tidak bisa sembarangan. Nah itu kan tadi udah 2 ya, bisa melihat hantu, peramal. Ada yang kita kalau lebih ininya lagi tuh kita merasakan apa ya istilahnya daya dari alam, atau kita bisa melihat dimensi-dimensi lain yang ada di bumi ini sendiri gitu kan. Tadi kayak kita ngomong di episode sebelumnya kan ada. Nah, kalau belum melihat episode sebelumnya ada di bawah ya. Oh iya benar, itu ada di bawah. Oh iya by the way jangan lupa ya klik subscribe, lonceng dan komen di kita jangan dan lupa. Juga like ya kawan-kawan. Kawan-kawan, sobat goib. Oke. Nah itu jadi salah satu kita bisa melihat dimensi-dimensi yang di alam sana, apa istilahnya berbagai lapis dimensi. Ada yang memang sebenarnya banyak banget lah gitu. Karena kalau gue sebutin tuh kayak bisa panjang banget. mungkin nanti seberjalannya waktu lah nanti kita akan jelasin lebih mendetailnya. Betul. Akan kita selip-selipin lah. Gitu. Diingetin juga kalau kita lupa ya. Monggo silahkan di komen gitu kan. Bagi yang kepo penasaran monggo. Betul. Karena definisi Sixth Sense itu sangat luas. Bahkan kita ngomong sudah ada yang bisa menyembuhkan. Nah itu juga. Oh itu juga itu kan kemampuan. Itu bagian ya? Bagian dong itu menyembuhkan atau banyak banget. Karena kalau gue ngomongin sekarang satu persatu asli panjang banget. Pasti panjang banget. Kayak itu contohnya kayak gitu. Atau kita bahkan mumpung gue inget juga tuh kayak misalkan ada orang kesurupan atau ketempelan atau kemasukan kita bisa menolong mereka. Karena itu kebetulan gue juga ya ada diberikan sedikit kemampuan seperti itu gitu kan yang nggak enak sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya selama masih bisa juga kan selama bisa menolong ya udah. Dan kebaikan juga ladang pahala buat lu juga. Insya Allah jadi pahala. Nah dan juga jangan semerta-merta menguangkan gitu loh. Itu tuh gue paling udah gitu, rezeki kita itu kan Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam hal yang ada di dunia kita nih di bumi kita, betul. Gitu kan di dimensi kita ini banyak hal yang bisa kita jadikan lahan pekerjaan. Udahlah nggak usah ke situ-situ. Tapi ya gue nggak bilang nggak boleh, kalau memang ada ya sudah itu terserah kalian. Tapi kalau bisa jangan ditarif. Itu intinya. Jangan ditarifin. Kalau nolong orang kok ditarifin, lu kira naik angkot? Emosi gue asli kalau bahas. Sorry ya, sobat gue. Jujur dari dulu tuh gue paling benci kata mahar. Ya, mahar pernikahan ya itu wajib tuh kalau mahar pernikahan. Gitu. Dan gitu dong. Tapi kalau mahar yang untuk dunia kayak gini, sorry, gue emosi. Ya, dan gini, tidak semerta-merta orang yang punya kemampuan sixth sense ini juga langsung semata-mata jadi dukun. Karena gini, gue gue mau teriak itu anjing emang gitu. Itu enggak, karena gini maksud gue dari ya apa sih dukun? Gue gak mau bahas dukunnya deh gitu kan, udahlah itu gue males lah gitu. Cuman itu gini, makanan kan dukun. No, ntar dulu. Gue mau ngomong gini loh. Gue kan bisa bilang sempat lah ada satu kemampuan yang bisa sempat melihat ke depan. Oke. Gua kan sempat punya kemampuan yang sempat. Walaupun sebenarnya sekarang masih tapi sedikit lah gitu. Sempat punya kemampuan yang namanya melihat probabilitas masa depan, istilahnya masa depan. Oke. Jadi atau ya tidak hanya itu tapi istilahnya ya bisa menangkap sinyal tersebut. Nah, jadi adalah satu kejadian dulu waktu zaman gua SMP apa SMA ya? SMA I guess. Jadi ada sekitar segitu. Jadi ada satu teman gua yang saudari sempat hilang di alam. Dan tiba-tiba jadi nelfon curhat, nangis-nangis. Aduh ini saudara gue, temen gue cewek nih, gitu kan. Aduh ini saudara gue gini aduh ya Allah gue sayang banget sama dia, gue gak mau kehilangan saudara gue bla bla bla. Tiba-tiba gue gak tahu kenapa dapet sinyal nih, saudara lo ntar ketemu. Tiba-tiba gue ngomong gitu, insya Allah ketemu. Saudara lo nih ada di sini intinya gitulah ya. Dia selamat. Gunung saudara ini. Laut lebih tepatnya. Kapalnya bulat gitu kan. Intinya gitu terbalik dan belum saudara selamat sama beberapa kru kapal sama krunya dia, teman-temannya dia lah gitu kan. Dan
ini saudara lo ada kok kayak di salah satu pulau kecil, dia selamat, ntar ketemu insya Allah. Gue ngomong gitu kan. Ah bener lo bener, ya gue nggak tahu ya, gue ngomong gitu kan. Oh iya bener lo, yakin lo, dia gitu lagi kan. Gue bilang ya gue nggak tahu insya Allah. Ya sudah, akhirnya saya dicerita-cerita, sudah telepon itu berakhir. Nggak lama, sekitar kurang lebih seminggu kemudian bener ketemu saudaranya. Dan sesuai yang gue omongin, dia selamat sama beberapa ABK ya, awak kapal, anak buah kapal, sama beberapa teman-temannya dia di pulau kecil. Pulau bener kecil. Ada pulau kecil ditemukan. Ya temen gue seneng, wah gila, bener kakak gue ketemu, saudara gue ketemu ya, gue alhamdulillah gue seneng dong. Nggak lama dari itu, gue tahu kelanjutannya sobat gue. Biarkan dia bercerita. Tiba-tiba banyak tuh. Dulu masih zamannya belum BBM, bukan SMS. Kelihatan buat umur ya anjing. 3310 sobat gue. Oh enggak dong, sorry. Udah berwarna handphonenya. 7650 lah, kayak gua. Gitu dah modelnya gitu. Nokia dulu. Nokia. Jadi muncullah SMS atau bahkan telepon dari teman-temannya dia. Oh, lu masang ini kali itu iklan. Hot call. Kagak. Tiba-tiba halo, ini gue kan kecilnya dipanggilnya Eki ya. Ini Eki ya, temennya si ini gitu kan. Oh iya, betul, kenapa? Iya, katanya lu bisa ngeramal ya. Gue kayak, hah? Ngeram, ya cuman karena 2 SMS kan panjang ya. Tolong dong, liatin dong cowok gue selingkuh nggak sih? Ayah. Gue kayak, wah gue nggak tahu. Terus dia nelfon. Itu satu orang tuh ya, baru satu orang. Tapi tolong dong, ini cowok gue kayak selingkuh nih, tolong dong liatin bla bla. Gue kayak, lah gue mana tahu. Apalagi gue nggak tahu orang itu, gue nggak tahu siapa yang nelfon gue, cowoknya juga siapa, apalagi gitu kan, tiba-tiba nanya. Aneh sih. Dan bermunculan tuh SMS dari teman-temannya temen gue nih. Tolong dong liatin, gue ntar naik kelas nggak sih, soalnya gini ya nggak penting deh dulu istilahnya. Gue sampai nelfon ke temen gue. Nah, gue sampai nelfon temen gue kan. Lu gila, lu yang ngomong apaan sama teman-teman gue? Kayak emang kenapa? Ini teman-teman lu nih pada, istilah kalau sekarang mungkin udah kita screen capture gitu ya, WhatsApp-nya gitu kan. Kalau dulu kan belum. Lu gila, teman-teman lu nih ngomong gini. Wah, sorry, gue cuma bisa bilang, gue cuma cerita doang. Saudara gue ketemu, kata temen gue ngeliat saudara gue, istilahnya kata dia meramalkan bahwa saudara itu selamat. Saudara gue itu selamat, kata dia gitu kan. Ya gue bilang, tapi nggak gini juga dong gitu kan. Udah, akhirnya ya sempet lah ada berapa periode itu SMS baru lah. Tapi periode itu hilang lah gitu. Hilang. Terus pernah sempat juga ada satu kejadian, gua waktu itu kalau nggak salah apa ya? Zaman gue sempat agak senang naik gunung lah. Oh ya, I see. Tiba-tiba gue ngomong jangan. Itu kayak H-1 gue bilang jangan. Loh emang tersentak gitu aja? Tersentak tiba-tiba kok perasaan gue nggak enak. Dan gue ngeliat sesuatu yang nggak enak lah. Oh iya. Jangan. Ini begini. Yang lain perlu gila lo, kita kan udah mau naik gina gitu. Kita udah mau ngontak ranger ya bla bla bla. Gue bilang ya terserah, gue nggak ikut. Dan alhamdulillah ada sekitar 3 atau 4 orang percaya sama gue. Maksudnya dengerin kata gue, bukan percaya ya. Dengerin kata gue dan akhirnya nggak ikut. Berarti berempat sama lu termasuk berempat yang nggak ikut? Berempat nggak ikut. Sisa itu ada 6 orang lagi apa berapa gue nggak tahu, lupa. Mereka tetap naik. Ya bener dong, ternyata hujan badai, longsor. Alhamdulillah mereka semua selamat tapi sempat celaka. Itu. Nah, cuman kan itu sesuatu yang benar-benar mengancam nyawa dan bukan yang untuk konsumsi publik. Betul. Gitu loh. Dari tadi gue tangkap ya itu kayaknya lebih ke arah urgent sih. Lebih ke arah darurat banget gitu. Banget yang ini berbahaya. Baru tuh tiba-tiba keluar gitu. Bukan semerta-merta kayak lu tiba wawancara gue kayak ini gimana sih kira-kira 2022 2023 terus tiba-tiba iya jadi 2023 ini begini ya gitu kayak peramal-peramal atau ngesok 2022 2033 itu adalah ini. Wah, sosok 2022 adalah setelah 2021. Emang? Anjing. Kan ngeramal. Oh iya. Saya melihat di 2022 ini adalah 12 gitu. Bulan dia. Tai. Nah itu.
Jadi itu bukan untuk konsumsi publik semata-mata kayak gitu, enggak gitu. Memang Jadi berdua yang lagi yang kiranya emang harus disampaikan dan ini urgensi atau mengandung sesuatu yang berbahaya atau apa gitu kan, menyelamatkan nyawa lah. Betul. Nah, bukan untuk kayak sekedar wah gila untuk jadi gosip, wah gila ternyata kata si ini 2022 nih begini-gini, enggak. Yang banyak sekarang ini kan. Yes. Kayaknya gue lihat sih Sigit begitu. Itu dan Asem. dan emosi, Pak. Iyalah. Tuhan lo. Nah, itu dia. Itu koinnya, kuncinya. Kuncinya. Jadi udahlah, ini karena ini nggak asik nih gitu loh. Karena kalau misalkan lo salah, ini bukan pengalaman gue, Ada tapi impact-nya emang? ada yang kadang-kadang impact-nya malah ke orangnya. Entah gue nggak tahu ya, entah ada yang bilang katanya orang malah jadi apes atau malah yang jelas dosa. Iyalah, itu mah tuh jelas. Ya kan, dosa mutlak itu mah. mutlak. Gitu kan, apa namanya, satu ya melawan Kehendak sih. kehendak Betul. Tuhan, betul. Terus kalau salah juga kan jadi pembohongan publik. Wah, sangat besar dong itu. Malu lo Malu kayak amat, gila. Jadi seperti itu. Nah, itu kan baru meramal tuh gitu kan. Nah, kan selain itu juga ada yang namanya bisa kayak gue ngomongnya bukan menyembuhkan ya, tapi menolong orang yang kesurupan. Yang itu kan gue juga memang kebetulan ada kemampuan itu sampai sekarang juga. Gitu kan. Dan ya kalau kayak gitu-gitu aja kan tadi yang di pembicaraan sebelum-sebelumnya kan tidak boleh ditarifin. Iya. Gitu kan. Emosi gue kalau lu ngomong tarif kalau kayak gini-ginian bener. Tadi emosi gue. Kita udah bahas tadi ya, udah nyembuhin gitu kan. Kita bisa menyembuhkan, terus kita bisa apa tadi? Berarti tadi udah apa sih? Pertama kita bisa melihat hantu, melihat probabilitas masa depan, menyembuhkan orang kesurupan itu ya. Nah, menyembuhkan orang kesurupan itu pun juga tidak sembarangan kan. Iyalah, jelas lah. Jangan mentang-mentang lo bisa, lo nekat. Nah, karena apes-apes nanti elunya yang menyembuhkan malah jadi celaka, atau malah sotoy-sotoy ini orang malah entah malah kebawa, apa istilahnya bukan kebawa, malah celaka yang orang yang kita tolong. Nah, itu gitu. Kan dua hal yang berbeda tuh. Dikit dong, Pak, jelasin. Apa tuh? Celakanya ya, yang celaka siapa nih? Orang yang menyembuhkan? Ya, dua-duanya. Kalau yang menyembuhkan apesnya ya malah kena ketempelan makhluknya. Itu bisa ketempelan makhluknya. Terus ada juga yang malah keserang balik sama makhluknya. Yang jadi celaka kitanya. Ntar tiba-tiba jadi sawan lah, atau tiba-tiba kayak sakit, panas atau apa, tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Ya macam-macam. Terus kalau yang disembuhkan juga sama, ada yang malah makin parah gitu kan, ada yang ya makhluk seperti itu kan tricky ya. Iyalah, jin betul. Itu tricky, kesannya wah sembuh, padahal ternyata makin parah. Makin parah. Malah jinnya mungkin manggil aliansi malah jadi nyerang dua-duanya nih. Anjay, manggil bantuan gitu loh, itu juga bisa. Tapi ya selama kita namanya menolong itu jangan lupa kita memohon dulu kepada Tuhan, kepada Allah bahwa kita pamrih lu. Kita minta perlindungan, diberi kekuatan. Jangan semerta-merta. Nah ini juga jangan untuk dijadikan hal yang untuk show off gitu loh. Ingat tuh sobat goib. Tuh. Kita bukan ngasih nasihat, cuma itu sekedar saran. Masukkan pakai syukur, aja. Nggak dipakai sudah. Ya, jadi kita jangan show off ke mereka yang kayak kalau di misalkan di YouTube atau di Instagram atau kita sengaja bikin channel yang nolongin orang, malah jadi kesannya ria, malah jadi apa, malah ntar apa ada aja deh hapusnya ke kita. Pasti ya. Itu entah pasti. Tiba-tiba Allah nggak seneng tenaga kita diambil, kita jadi nggak punya apa-apa. Pasti. Atau Allah nggak seneng tuh, atau Tuhan nggak seneng kitanya malah dikasih apes, kayak gitu. Paham gue. Terus kita juga bisa ada yang namanya nyembuhin orang kan, orang sakit atau apa. Tapi kan itu juga sebenarnya kan metafisika, meta science atau apapun betul, gitu kan. Jadi tidak bisa ya kalau kita ngomongin digabungin ke medis atau apa ya susah juga. Karena pasti kalau di medis gak kedeteksi lah ya. Bukan kedeteksi, misalkan kita ngomongin nyembuhin orang sakit deh, gitu. Ini kita nggak usah ngomong yang kesurupan. Kita udah lain konteks yang orang sakit. Kita nolong orang sakit. Iya, satu itu juga nggak semerta-merta tadi gue bilang harus orang ikhlas atau apa. Balik lagi ya ke orang itu juga ya. Berarti. Dan ini nanti akan ada banyak lagi, tapi nantilah ya. Nanti. Oke, nanti. Gue mau jelasin, gue mau ngerucutin ke sini. Orang yang diberi kemampuan six sense atau indigo atau apapun itu kan sebenarnya kayak tadi gue bilang ini luas.
dan tidak semerta-merta orang ini punya ini semua nih. Entah 1 atau 2 dalam satu orang. 1 atau gitu 2 atau 3 atau mostly biasanya 1 atau 2 lah. Gitu loh. Jadi sama nyembuhin tuh. gitu kan. Nah, nggak semerta terus juga orang yang namanya indigo nggak semerta-merta namanya juga bisa melihat makhluk kayak gitu. Ada yang namanya mata batin melihatnya. Merasakan. Nggak pakai mata kasat lah gitu ya. Nggak pakai mata kasat ya, kasat mata ini nggak juga gitu kan. Jadi ada yang namanya kita merasakan wah di ruangan ini ada ini itu juga ada. Jadi nggak semerta-merta lu bisa ngeliat nggak. Dan gue paling benci gitu kadang-kadang kalau misalnya gue sama teman-teman gue ke tempat apa, tiba-tiba teman gue nanya, nih lu ngerasain apa nih di tempat ini? Ada kalau diceritain tiba-tiba, jangan dong takut. Enggak, gue nggak masalah itunya. Kalau soal takut itu gue malah mampus. Enggak, kadang-kadang kan begitu. Syukurin. Iya kan jadi kayak gitu loh. Syukurin enggak sih? Bukan masalah itu. Ngapain sih lu nanya kayak gitu anjing? Itu gue juga kan gue bilang itu kan ada istilah sinyal. Betul, ada sinyal, ada frekuensi gitu yang lu tangkap kan. Frekuensi gue tangkap. Dan kalau gue nangkepnya nggak enak gimana? Lalu kelar hidup lu. Itu kadang-kadang orang sering kayak coba lihat di sini ada apa? Ada cicak, ada kakek. Kayak gitu kan. Itu gue malas gitu loh. Jadi ya istilahnya gini, kami ini yang diberi kemampuan ini ya kita sih, kalau gue sih jujur dibilang bersyukur nggak juga. Capek. Jujur aja gue capek, gue udah empet sama dunia kemampuan kedua, ini gitu kan. Cuma entah kenapa nggak bisa ditutup. Gue sudah beberapa kali mencoba. Ini Joy udah tahu ceritanya. Ini tidak bisa tertutup. Sempat ketutup kebuka lagi, dan semakin kebuka itu malah bukan semakin kebuka juga kemampuannya malah makin tajam, malah makin meningkat. Gitu kan. Gue capek. Jadi sixth sense is not something to be proud of gitu loh. Ya lah jelas lah. Gitu sih. Tadi dari lu sendiri aja lu udah capek. Lu udah istilahnya empet lah sana sini apapun itu lo. Betul. So masih ada yang mau nerusin? Ada yang menerusin nggak nih? Kalau ada yang menerusin ya silahkan sih. Tanggung resikonya. Nah, Mas lu mau lanjutin? Ini nih Bor, yang ingin digo. Nah ini nih buat si ingin digo ini orang-orang yang pengen banget nih. Jujur gue banyak banget ketemu orang yang gue pengen. Seriusan lu? Serius. Dari anggap ini ya, dari 100 orang yang lu ketemu berapa orang yang banyak? Nah, itu terlalu baik kalau menurut gue gini. Ya banyak lah gue ketemu beberapa orang yang pengen banget punya kemampuan seperti ini atau bahkan ada yang ngelmu. Gue bilang itu kan. Ada yang ya pengen tapi ya dia nggak tahu ngapain. Dan gue selalu ngomong mereka udahlah, lu beruntung nggak punya kemampuan itu. Kan? Buat kalian itu beruntung. Yang hidupnya normal saja ya. Nah, nggak bisa ngeliat mereka, nggak apa. Punya kemampuan ini nggak seseru yang kalian lihat di YouTube atau di sosial media manapun. Nggak seseru itu. Ini capek. This is so fucking tiring. Jujur. Jadi ya demi asistensi. Iya. Ya kalau bagi kalian masih memaksakan sih silahkan. Monggo. Resiko di tangan kalian semua nih. Resiko ditanggung sendiri ya. Tanggung sendiri. Nah, kalau dari gue sih lebih kayak gitu ya. Jadi lebih kayak buat para ingin digo ini sudahlah gitu. Bagian ngelmu atau belajar itu kan pasti akan ada yang namanya resiko-resikonya. Betul. Ya kan? Betul. Resiko-resikonya akan ada yang namanya timbal balik yang nggak enak. Itu. Yang timbal balik yang kadang menjadi tumbal. Itu dia tuh kadang-kadang orang yang ngelmu itu nggak kesana. Yang penting gue dapat ilmu. Yang penting gue begini, yang penting gue begitu. Tanpa tahu tuh nanti endingnya kayak gimana, Bor. Nah itu. Mendingan kalian ketahuan menimba ilmu yang jelas-jelas aja, yang nyata-nyata aja, yang berguna buat kalian untuk ntar pekerjaan nanti, atau kalian bagi para adik-adik yang masih di bangku sekolah atau kuliah, mendingan nimba ilmu itu aja yang jelas daripada ilmu akademis. Ilmu akademis. Mungkin sobat gaib bukan ilmu mistis ya. Mungkin bagi kalian sobat gaib yang juga punya kemampuan yang sama, silakan leave a comment. Oh by the way, sekali lagi ya, jangan lupa klik subscribe, ya kan,
loncengnya, komen dan sukanya, thumbs-nya, gitu kan. Nah itu tetap ya. Tetap. Apa namanya? Jadi bagi kalau sobat gaib yang punya kemampuan yang sama, ya kalian silakan di komen. Gue pengen buat diskusi nih jujur aja sama kalian. Gimana sih rasanya? Apakah ada yang menikmati atau seperti apa? Karena kalau bagi gue jujur gue capek. Tapi ya sudah, Tuhan sudah kasih ini, Allah sudah kasih ini. Mau deh akhirnya saudara gue harus bukan pasrah sih, lebih iya sudah lah, gue terima ya. Gitu sih. Jadi kalau untuk para yang indigo, please enough. Tapi ya ini cuman warning aja, bukan warning ya apa ya, cuman masukan dari masukan sih. Kalau warning enough. ketinggian masukan enough. aja. Jadi cukup nikmati aja tuh di nonton di YouTube, channel horor, udah gitu aja deh, cukup itu aja gitu loh. Kalau untuk sampai harus mau mempunyai kayak gini, kayaknya nggak usah sih. Nggak usah ya. Gitu. Nah, Bor, berarti kan sudah nih kita kan. Part pertama bahas sampai part 2 nih. Sombong banget kita, baru perdana udah 2 part, lu bayangin. Iya sih. Ya nggak apa-apa lah. Kesimpulannya, Bor, dari semua ini. Indigo apa, terusnya indigo itu bagaimana konklusinya? Oke, kalau indigo atau sixth sense atau kemampuan ini ya, bagi sobat goib yang juga tadi ya sekali lagi mempunyai kemampuan yang sama atau diberi kemampuan indigo, inilah kita ngomongnya ya, gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, untuk hal-hal yang berguna, bisa membantu banyak orang. Iya setuju gue ya. Sama kata-kata tapi kalau bisa nggak usah lebay-lebay. Tai lu kalau lebay-lebay asli. Sok-sok jadi peramal. Oh, saya melihat di tahun 2223 itu saya sudah mati. Ya emang belum tentu lu sepanjang itunya. Nah, udah gitu. Nggak usah mencari eksistensi atau apa, cukup buat kita simpan diri sendiri. Baru gue mau ngomong itu. Dimana kita yang penting bisa membantu banyak orang, membantu orang-orang lah ya. Kalau kita bisa membantu orang dengan kemampuan kita, silakan. Ingat lo jangan ditarifin lo, buat bantai lo tarif. Jangan dimaharin, nggak usah. Itu lo jadi dukun malahan. Jadi kita cukup membantu aja. Dan ya sudah, kalau Tuhan sudah memberi kemampuan ini, kita ikhlas. Intinya gitu. Dinikmatin ya. Dan untuk yang ada tuh. Untuk indigo, buat kalian nih sobat-sobat sok goib, sok breaker, sobat-sobat indigo, tai, udah, kagak usah, ya. Capek lu gitu-gitu, capek lu beneran, serius, bener, lu seriously stop it, sekali lagi stop it, enough. Kalau kata orang tuh lagu-laguan lu. Nah, nggak usah lagu-laguan. Cukup ya. Udah enough. Cukup nikmati. Tadi gue udah bilang lo nonton di YouTube, di mana kayak TikTok, Instagram atau Facebook. Kalau kalian masih main Facebook, cari konten-konten horor, nikmatin di situ aja. Nggak usah sok yang namanya ngelmu-ngelmu. Nggak usah sok berguru yang akhirnya pakai cincin katanya ada isian, ada kodam. Ada isinya. Fuck you. Ada isinya. Serius? Nah, itu ada isinya. Ada isinya. Isi pandan. Iya. Kok pandan? Ya isi batu kayaknya sih. Oh, batu ya udah. Ya kalaupun batu memang ada energinya, memang itu alam. Itu alam. Ya. Nggak usah sosok lo kayak pakai cincin yang katanya, ini katanya ada macannya. Udah, yang lu mandiin cincin lo nggak usah. Ya, nggak usah. Cincin lu aja kagak mandi. Lu yang kagak mandi, anjing lu, udah ya. Udah, stop. Udah, nggak usah pakai kayak gitu. Normal aja lah, Bos. Hidup normal is the best, ya. Paling enak lo itu dengan banyak problematika ini itu, nikmatin itu aja sih. Dengan lo punya kemampuan ini, problematika lu double. Nah, double. Ini gue merasakan sendiri. Nanti sepanjang episode berikutnya lagi, nanti gue akan ceritakan gimana cerita-cerita gue deh, gimana pengalaman-pengalaman gue lebih jauh lagi. Nanti kalau nanya kan, Bang, cerita horornya kapan? Nah, nanti tunggu saja. Nanti akan ada, dan by the way, kita juga kemungkinan besar akan ada namanya ada namanya penelusuran ya. Penelusurannya sebenarnya kita lebih iseng-iseng aja, gitu kan maksudnya. Jadi jangan ekspektasi, Bang,
biar lihat hantunya. Mate lu. Nggak, kita nggak ke situ. Nggak ke Kita situ lebih ke kita. urban explorer. Ketemu syukur, nggak ketemu udah. Tapi menjelajah tempat-tempat yang katanya angker atau terbengkalai. Betul. Jujur, based on rasa penasaran gue aja sih. Gue ngeliat kok kayaknya seru ya, dan gue pengen coba. Dan siapa tahu dari sobat-sobat goib ini ada yang punya rekomendasi tempat ya. Untuk sekarang masih di sekitar Jabodetabek dulu. Yang masih bisa kita berdua jangkau ya. Masih kita jangkau dulu karena kita base-nya di Jakarta. Betul. Monggo silakan leave a comment. Nanti kalau kalian juga mau ikut, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Kalau misalkan pun nggak mau ikut, dan nanti kita akan shout out siapapun kalian memberikan rekomendasi tempat ini. Tapi untuk sekarang sekali lagi di sekitar Jabodetabek dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Detailnya email ke kita aja ya. Email ke kita atau leave a comment juga boleh, tapi nggak bisa apa-apa. silakan email di kita juga. Lebih baik email sih, lebih private. Lebih private soalnya. Gitu sih. Oke, mungkin sekian dulu kali ya Iya. untuk episode kedua dan part kedua kali ini. Siap. Oke. Itu aja. Oke deh kalau gitu. Sebelumnya kita minta maaf nih kalau ada salah-salah kata, jangan tersungging. Dan kalau kita tidak bermaksud menyinggung juga pihak-pihak manapun. tertentu, kita Ya. cuma julid doang. Julid doang. Bah kali. Nggak bercanda. Bercanda. Ya pokoknya thank you banget bagi kalian yang udah nonton episode kedua ini gitu kan. Dan jangan kapok-kapok, terus pantengin channel kita, pantengin episode-episode yang akan datang. Karena bakal ada sesuatu yang menarik di Betul. setiap episode. Ya, karena Nantikan aja. karena akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih seru atau Pasti. by the way kita kan juga ada kemungkinan mau penelusuran ke tempat-tempat terbengkalai atau yang angker-angker. Angker. Yang dari menurut urban legend atau apa dari rakyat warga setempat lah ya. And by the way kalau misalnya sobat goib punya rekomendasi tempat-tempat tersebut ya. Tersebut boleh. Tersentut. Tempat-tempat tersebut monggo silakan leave a comment atau silakan kirim email ke kita. Itu silakan banget gitu kan. Atau juga mau ikut penelusuran? Silahkan, boleh. Ayo, boleh. biar makin seru. Atau Biar bisa kita nambah teman. atau bagi sobat goib juga punya yang cerita-cerita horor menarik, silakan kirim email ke kita. Betul. Nanti bisa kita kita ceritain ya. Kita ceritain di sini dengan gaya yang seru lah pokoknya. Mungkin nggak Atau mau jadi narasumber di sini? Atau mungkin jadi narasumber. Bisa Silakan. banget. Kita Bisa ngobrol. banget ya. Bisa banget. Kita ngobrol di sini. And by the way, untuk tadi tempat penelusuran kita kalau bisa di Jabodetabek dulu, karena base kita Budgetnya Jakarta. nggak ada. Bensin mobilnya sayang kalau jauh-jauh. Kalau ya bisa yang pakai motor ya. Jangan Ya pakai kalau mobil. pakai mobil juga nggak apa-apa lah gitu kan. Bisa gampang. Yang penting masih Jabodetabek dulu. Monggo silakan leave a comment. And by the way sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe, like, lonceng, komen Dan di-share. atau mengirimin kita makanan atau apa juga boleh kok. Boleh. Ada yang mau endorse silahkan ya. Mengendorse boleh. Anjir baru episode kedua minta endorse. Apa kita kan Dari awal aja dari ya. awal. Kali aja ya. Kali. Oke deh kalau gitu Sogi Kantong Menyan signing off and Joy Chicken King undur diri. I'll see you on our next episode. Bye-bye. Bye-bye.